Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, saya Ahmad Mursyid Amri dan inilah vlog puisi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penting gak sih sebenarnya karakter atau ciri khas sebuah tulisan pada karya tulismu. Dalam hal ini adalah puisi atau cerita pendek dan karya sastra lainnya. Menurut saya ada dua argumentasi yang bisa saya berikan kepada kalian. Yang pertama, menjadi penting jika karya tulismu itu mau kamu komersialkan, mau kamu jual, mau kamu sebar kepada orang lain untuk kamu mendapatkan materi. Tetapi di sisi lain tidak penting jika hanya sekedar untuk menyampaikan unek-unek, hanya untuk sekedar berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi menurut hemat saya lebih condong ke karakter atau ciri khas dalam sebuah tulisan itu tidak penting sama sekali atau urgent banget sehingga kamu harus benar-benar membutuhkan ciri khas ke dalam karyamu itu. Mengapa demikian? Saya akan memberikan dua argumentasi atau dua penjelasan mengapa saya mengatakan tidak begitu penting memiliki ciri khas atau karakter dalam sebuah tulisan. Yang pertama, bayangkan ketika kamu menaiki sebuah motor dan tiba-tiba di tengah perjalanan motormu mengalami masalah, misalnya bannya bocor, dan pas bannya bocor kamu berada di sebuah tempat yang sebenarnya sangat familiar dengan dirimu. Kamu tahu tempat makan terbaik di mana di daerah situ, tempat cukur terbaik atau tempat laundry terbaik, dan sampai kamu tahu tentang tempat bengkel, tempat tambal ban dan lain sebagainya karena kamu familiar banget tempat itu dan kamu berpikiran akan menuju ke sana. Tetapi di sisi lain kamu berpikir bahwa waktunya sangat mepet karena kamu mungkin akan pergi ke suatu tempat, maka kamu mempercepat langkahmu untuk menuju ke tempat tersebut. Tetapi di tengah perjalanan kamu menemui di tempat yang sama ya, kamu menemui sebuah bengkel baru yang sepertinya masih sangat sepi dan tidak ada orang. Maka secara psikologi orang berpikir bahwa daripada saya jauh-jauh pergi ke tempat yang saya kenal, mending saya berada di tempat ini, toh juga tempatnya masih sepi. Karena pertama pertimbangannya adalah saya mau cepat-cepat sekali pergi ke tempat tujuan saya, misalnya saya mau pergi ke kampus dan saya tidak bisa menunggu lama dan saya tidak bisa membuang-buang waktu saya untuk mendorong motor saya hingga sampai ke tempat bengkel favorit saya, yang mana di pikiran saya bengkel tersebut adalah sangat berkarakter, sangat memiliki ciri khas, misalnya memiliki fasilitas yang baik, misalnya diberi tempat ruang tunggu yang nyaman dan lain sebagainya. Alhasil akhirnya kamu memilih untuk pergi ke bengkel tersebut yang justru baru kamu kenal, karena pertimbangannya adalah kamu tidak ingin membuang-buang waktu dan akhirnya tidak memilih untuk pergi ke tempat yang sangat kamu kenali. Nah, maka dari contoh tersebut kita bisa ambil bahwa tidak semua hal yang membekas di pikiran kita, yang mempunyai ciri khas di tempat kita, mempunyai karakter di pikiran kita, tidak pada waktu bersamaan saat kita membutuhkan kita harus pergi ke tempat tersebut. Bisa jadi ada pertimbangan lain, seperti tadi ada urusan waktu, ada urusan jarak, ada urusan kepentingan lain, sehingga kamu meninggalkan hal-hal yang sebenarnya kamu kenali dan yang kamu pikir ciri khas banget dan mempunyai karakter banget. Contoh selanjutnya adalah kita akan mengambil dari sisi kepenulisan. Seperti kita tahu bahwa cukup banyak orang yang berpikir bahwa penulis-penulis ternama di luar sana seperti Sapardi Djoko Damono, Chairil Anwar, Djoko Pinurbo, atau penulis-penulis terkini kayak Firsa Besari, Boy Chandra, itu mereka dikenal karena faktor utamanya atau faktor yang paling penting karena mereka mempunyai ciri khas atau karakter dalam sebuah tulisan. Kalau menurut saya itu belum tentu benar, karena kalau kita lihat di aspek lain, mengapa Firsa Besari misalnya yang tadi saya sebutkan, kenapa dia akhirnya tulisannya akhirnya muncul dan dikenal banyak orang, dan saya akhirnya mengatakan bahwa dia dikenal bukan faktor utamanya hanya semata-mata karena dia mempunyai ciri khas tertentu, mempunyai karakter tertentu, karena bisa jadi di aspek lain Firsa Besari dia lebih cepat bergerak,
dia lebih aktif mencari media yang ingin mempublikasikan tulisan-tulisannya. Soalnya mungkin saja ada begitu banyak Firsa Besari yang sebelum Firsa Besari muncul, tetapi akhirnya yang menjadi Firsa Besari yang saat ini kita kenal itu karena dia lebih cepat, seperti yang saya katakan tadi, dia lebih aktif mencari media untuk mempublikasikan tulisan-tulisannya. Jadi faktor ciri khas atau karakter itu menjadi hilang di sini. Oke, selanjutnya saya akan memberi tips kepada kalian kalau misalnya kalian tetap ngotot bahwa karakter atau ciri khas sebuah tulisan itu sangat-sangat penting untuk berada di karyamu. Contoh yang akan saya berikan adalah dua jenis puisi di dua zaman era yang berbeda, yaitu dari puisinya Sapardi Djoko Damono dan puisinya Boy Chandra. Pertama saya akan membacakan puisi tersebut dan kedua-duanya, kemudian saya akan bedah kedua-duanya untuk melihat di mana ciri khas atau karakter tulisan tersebut, sehingga bisa terbantukan untuk menemukan karakter atau ciri khas tulisan kita sendiri. Pertama adalah puisi Sapardi Djoko Damono. Tak perlu. Barangkali tidak perlu mencari tahu dan menjadi risau. Kenapa ayah ke selatan, ibu ke utara? Aku ingin ke barat, sendiri saja, membelakangi bukit timur, sarang matahari pagi itu. Tidak perlu menjadi risau, tidak perlu sama sekali. Yang kedua adalah puisi Boy Chandra. Bila kau tiada. Aku ingin membaca matamu melalui malam yang larut, pada pelukan penenang kalut, mengartikan puisi-puisi di bola hitam itu, menemukan diriku berlumur rindu di sana. Aku ingin menatapmu lebih dekat, lebih lekat, lamat-lamat, mencari tahu rahasia apa yang kau punya, mantra apa yang kau baca, hingga membuat aku setengah gila bila kau tiada. Menurut saya, dari kedua puisi tersebut, dari puisi Sapardi Djoko Damono, puisi Boy Chandra, keduanya memiliki ciri khas masing-masing, entah itu dari pemilihan kosakatanya dan beberapa aspek-aspek lainnya. Pertama dari Sapardi Djoko Damono, kalau kita lihat puisi, kumpulan banyak puisi Sapardi Djoko Damono di luar sana, satu hal yang bisa saya tarik adalah dia seringkali memilih kosakata-kosakata yang sederhana dan sebenarnya paling dekat dengan diri kita. Dan dia melihat justru hal-hal terkecil yang ada di dekat kita, dan dia mengolah hal-hal yang di sekitar itu yang seringkali diabaikan menjadi sesuatu yang wah. Berbeda dengan Boy Chandra, pada ciri khas yang ditemukan oleh Boy Chandra adalah dia ingin memunculkan sebuah ciri khas atau karakter tulisan yang apa adanya, yang semua orang dari kalangan apapun itu bisa menerima puisi tersebut tanpa harus berpikir terlalu panjang dan rumit, dan langsung to the point seperti itu. Dan itulah mungkin sedikit pembedahan ciri khas karakter dari kedua penulis dari dua puisi yang sudah saya bedah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.